Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudina Larasanti dari kelas Analytics and Data Science. Kali ini saya ingin mempresentasikan terkait project data visualization yang telah saya buat dengan judul Determinan Penggunaan KB di Indonesia. Adapun objektif dari proyek ini yaitu ingin mengetahui distribusi pengguna KB di Indonesia, mengetahui proporsi pengguna KB di Indonesia berdasarkan provinsi, mengetahui proporsi pengguna KB di Indonesia berdasarkan secara keseluruhan, kemudian mengetahui perbandingan rata-rata jumlah anak pengguna KB dan bukan pengguna KB, kemudian mengetahui perbandingan rata-rata umur, dan perbandingan pendidikan terakhir pengguna KB dan bukan pengguna KB di Indonesia. Ini adalah easy report yang telah saya buat. Yang pertama adalah distribusi pengguna KB di Indonesia. Saya telah membuatnya dalam bentuk map atau peta untuk melihat persebaran proporsinya, untuk melihat masing-masing provinsi dengan bantuan Tableau. Kemudian berdasarkan ini data yang saya pakai adalah menggunakan data dari SDKI atau Indonesia Demographic and Health Survey tahun 2017. Ini merupakan data terbaru karena data yang paling baru akan keluar baru tahun ini rencananya karena masih langsung pengumpulan data dari SDKI 2023. Kemudian berdasarkan data tahun 2017 ini bisa terlihat ya bahwa yang paling banyak pengguna KB itu berada di Pulau Jawa, warnanya paling gelap seperti itu, dan kemudian yang terang ada di wilayah Indonesia Timur. Ini menunjukkan bahwa pengguna KB relatif rendah di sana. Hal ini kemudian lebih didetailkan lagi pada tampilan bar chart ini, yaitu tertinggi di Jawa Barat, kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan selanjutnya untuk yang paling rendah itu ada di Papua Barat dan Papua. Kemudian proporsi pengguna KB di Indonesia sendiri yaitu 68,19 wanita usia 15 sampai 49 tahun menggunakan KB dan sebesar 31,81% tidak menggunakan KB. Namun tentunya 31,81% ini relatif lebih tinggi ya gitu. Jadi masih membutuhkan banyak upaya seperti itu. Salah satunya adalah mengenali determinan yang mempengaruhi tingkat penggunaan KB wanita di Indonesia. Pada report ini yang akan diangkat adalah ada 3 variabel. Yang pertama adalah jumlah anak, kemudian umur, dan pendidikan terakhir ibu. Yang pertama adalah kita lihat perbandingan rata-rata jumlah anak pengguna KB dan tidak pengguna dan bukan pengguna KB. Kita lihat di sini bahwa rata-rata jumlah anak perempuan yang menggunakan KB ini lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan KB. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu dalam penelitiannya bahwa wanita yang sudah memiliki 1 atau hingga 4 anak memiliki peluang 1,3 kali lebih tinggi untuk menggunakan kontrasepsi dibandingkan wanita yang belum memiliki anak. Kemudian variabel berikutnya adalah perbandingan rata-rata umur ibu. Di sini terlihat bahwa hampir sebanding sebetulnya gitu, hanya sedikit perbedaannya, yaitu lebih tinggi wanita yang menggunakan KB ini usianya yang lebih tinggi seperti itu. Jadi wanita yang lebih tua lebih cenderung menggunakan KB dibandingkan yang tidak menggunakan KB. Kemudian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Solanke tahun 2017, yaitu hubungan antara usia ibu dan penggunaan kontrasepsi modern memiliki arah hubungan negatif pada usia muda tetapi positif pada kelompok usia tua. Jadi semakin bertambahnya usia maka akan semakin tinggi wanita yang menggunakan KB. Yang kemudian adalah variabel terakhir yaitu pendidikan terakhir ibu. Di sini kita bisa lihat bahwa yang bagian atas adalah yang menggunakan KB, yang bagian bawah adalah yang tidak menggunakan KB. Pada dasarnya kecenderungannya terlihat sama,
yaitu yang sekolah menengah ini tinggi ya, untuk yang baik yang menggunakan KB maupun tidak menggunakan KB. Kemudian untuk yang sekolah dasar dan sekolah tinggi juga relatif hasilnya sama. Jadi cenderung tidak memiliki perbedaan antara yang menggunakan KB atau tidak menggunakan KB bagi variabel pendidikan terakhir. Adapun insight yang didapat dari analisis atau data visualisasi ini adalah kita bisa melihat tadi bahwa KB di provinsi yang eh, wilayah Indonesia Timur itu lebih cenderung lebih rendah penggunaan KB-nya, dan yang tinggi khususnya di Pulau Jawa, eh, sehingga membutuhkan perhatian lebih untuk yang di wilayah Indonesia Timur dan mencari solusinya sesuai dengan eh, budaya dan kearifan lokal di sana. Kemudian masih tingginya proporsi wanita Indonesia yang tidak menggunakan KB menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan harus terus diupayakan, misalnya dapat melalui media sosial. Kemudian penyuluhan dan edukasi juga bisa dilakukan kepada ibu yang memiliki jumlah anak lebih sedikit. Walaupun memiliki jumlah anak lebih sedikit, alangkah baiknya juga diatur jarak kehamilannya, karena kita tahu bahwa semakin erat atau sedikit jarak kehamilan maka akan semakin beresiko. Kemudian ibu yang berusia muda juga demikian gitu, bahwa penjarangan kehamilan harus dapat dilaksanakan dan diupayakan gitu agar tercapai slogan dua anak lebih baik dan menghindari resiko. Kemudian ibu dengan pendidikan terakhir sekolah dasar tadi juga menunjukkan bahwa penggunaan KB-nya lebih sedikit, itu membutuhkan perhatian lebih agar diupayakan untuk bisa terpapar informasi tentang pentingnya KB. Itu adalah easy report yang saya buat. Kemudian untuk tampilan visualisasi interaktifnya, saya sudah menguploadnya atau mensinkronnya di Tableau Public, yaitu ini yang pertama yang berupa map tadi. Jadi bisa dilihat di sini bahwa misalnya di sini Jawa Barat seperti itu tinggi ya, yang paling tinggi kita tadi sudah lihat di grafik bar chart sebelumnya, itu adalah sebesar 11,06% proporsinya yang ada di Jawa Barat dari total keseluruhan. Kemudian kita lihat di Papua ini adalah lumayan rendah, yaitu 0,88%. Kemudian untuk proporsi pengguna KB di Indonesia berdasarkan provinsi juga sama, tadi sudah disajikan ya di Easy Report, bahwa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini menempati pengguna KB tertinggi. Kemudian untuk yang paling rendah ada di Papua dan Papua Barat. Kemudian untuk selanjutnya adalah proporsi status penggunaan KB di Indonesia. Ini sebesar 68,19% menggunakan KB dan sisanya tidak menggunakan KB. Untuk perbandingan rata-rata jumlah anak pengguna KB dan tidak pengguna KB, itu yang paling tinggi. Jadi semakin tinggi rata-rata jumlah anaknya, dia memiliki kecenderungan untuk menggunakan KB. Kemudian untuk perbandingan rata-rata umur juga berlaku demikian, bahwa semakin tua atau semakin tinggi rata-rata umurnya, maka akan cenderung semakin menggunakan KB. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan terakhir, yaitu tadi yang hasilnya hampir sama antara menggunakan KB dan tidak menggunakan KB. Untuk link Tableau ini, story Tableau ini sudah tercantum juga di bawah di isi report tadi. Baik, demikian presentasi project yang saya buat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.